Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billah. Ya bunayya, idza ashkalat mas'alatun ala ahad ikhwanika fi darsih wa talaba minal ustadzi idahaha lahu fastami' lima yaqulu ustadzuka fil jawab. Ketika salah satu teman kita ini ada muskil atau ada masalah yang belum paham, kemudian teman kita ini mencari jawaban, mencari keterangan dari guru kita, maka fastami' lima yaqulu ustadzuka, maka kita pun juga harus ikut mendengarkan jawaban dari guru kita tadi. La'allaka tastafidu min i'adati faidatan lam takun ta'rifuha. Karena dengan kita ikut mendengarkannya itu, kita pun juga akan mendapatkan faedah. Kita mengulangi, mungkin kita sudah paham, kita semakin paham. Mungkin kita sedikit belum paham, karena kita mendengarkan jawaban dari guru kita, kita semakin paham lagi. Dan ilmu itu semakin menancap dalam hati kita. Dan kadang itu ilmu yang mancap itu ya ilmu yang begini. Ketika kita diterangkan, mungkin mancapnya itu kurang maksimal. Tapi ketika ada yang tanya, teman kita bertanya, kemudian guru menjawab, itu memori itu terekamnya lebih kuat. Aku kelingan sih, koncoku tahu takok, baik Pak Yai. Koncoku tahu takok ngene Ustaz. Jawaban ini itu lebih termemori. Mulane apabila kita mendengar teman kita bertanya, ya kita ikut mendengarkan, itu malah kadang termemori kuat. Ilmu malah menancap dalam hati semakin kuat. Wa iyyaka summa iyyaka an tatakallama bi kalimatin tadullu ala ihtiqarihi au ay yadhhuru ala wajhika ma yufidu al istighfafa bi afkarihi. Dan kemudian takutlah apabila kita ini berkata-kata dan kalimat yang menunjukkan kita meremehkan pada teman kita yang bertanya tadi, atau menampakkan wajah kita, ekspresi wajah kita meremehkan kecerdasan teman kita. Wong mek krungune ditekokne, mek krungune ora paham, ditekokne guru barang. Terane kat mangi guru nyapung rungokne ora jane, ngene tidak tekok. Nah, itu kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang tidak ada manfaatnya dan buruk. Itu menyakiti hati teman kita, meremehkan pemikiran teman-teman kita. Tidak boleh. Walaupun kita sudah paham, apabila teman kita belum paham bertanya, ya dengarkan, ikut mendengarkannya. Jangan merasa lebih paham, jangan merasa lebih pintar. Itu ada kesombongan lagi di hati. Ketika hati ada ketakaburan lagi, maka seperti yang dikatakan, yang kita terangkan kemarin, sebelum ini ilmu itu adalah nur cahaya yang hanya masuk ke dalam hati orang-orang yang bersih, kepada hati orang-orang yang tawadhu. Karena hati itu ibaratnya timbo ya. Timbo itu kalau melemah, istilahnya timbo itu kalau mengosongkan diri, artinya maka ketika dimasuki air akan menerima. Tapi kalau timbo, ember itu murep, maka ketika dimasuki air ya kutah. Artinya apa? Ketika hati ini bersih, terbuka, merasa belum tahu, walaupun ngerti tapi mengosongkan, walaupun mengerti tapi tawadhu,
maka kita akan lebih bisa menerima ilmu. Tapi kalau sombong, rumongso ngerti, rumongso tahu, maka ya dengan ilmu baru nggak mau menerima, ini bahaya, sehingga ilmu tidak bisa masuk. Ya bunayya, qila lil Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Dikatakan kepada Al Imam Abi Hanifah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ada orang bertanya kepada Abi Hanifah, bima balagta ma balagta min ilm. Wahai Syekh, wahai Abu Hanifah, dengan metode apa, dengan cara apa Anda mencapai derajat keilmuan yang seperti ini? Anda seorang alim alamah, ini dengan cara apa Anda mencapai derajat alim alamah seperti ini? Qala, maka Imam Abi Hanifah menjawab, ma bakhiltu bil ifadati. Yang pertama, ma bakhiltu bil ifadati. Saya tidak cetil, saya tidak bakhil untuk memberikan faedah. Walas tangkaftu anil istifadati, dan saya tidak mencegah dari untuk mengambil faedah. Ini kata Imam Abi Hanifah. Artinya apa? Pertama, Imam Abi Hanifah ini ma bakhiltu bil ifadah, tidak bakhil untuk memberikan ilmu. Ada orang bertanya, diberi jawabannya. Ada orang meminta kepahaman, meminta keterangan, diberi keterangan. Ada orang ingin dijelaskan hukum, dijelaskan dengan keilmuannya. Maka dia tidak bakhil, tidak cetil dengan tidak kitmanul ilm, tidak menyembunyikan ilmu. Apa yang dia tahu disampaikan. Bahkan dikatakan belajar yang terbaik adalah mengajar. Nah itu. Belajar terbaik adalah dengan mengajar. Jadi apa yang dia tahu disampaikan. Apa yang dia tahu disampaikan. Itu akan lebih menancap bagi yang belajar tadi. Kemudian kata Abi Hanifah, dia menjadi derajat alim alamah itu yang kedua adalah walas tangkaftu al istifadah, dan dia tidak mencegah daripada mengambil faedah. Artinya apa? Beliau walaupun sudah alim alamah, dia tidak gengsi untuk mencari ilmu lagi. Walaupun dia derajatnya alim alamah, beliau tidak mencegah dirinya untuk berguru lagi, untuk mengambil istifadah, untuk mengambil ilmu, mengambil manfaat kepada orang-orang alim lainnya. Ini cirinya orang alim. Jadi tidak merasa dia alim, sudah pintar, sudah paham, tidak mau ngaji lagi, kayak seperti itu. Inilah orang alim. Dikisahkan, ini cerita saking Mbah Yai Soleh Mandarni. Ketika haulnya Mbah Abu Bakar Bandar Kidul di Masjid Darun Najah, itu para ulama dirauhkan. Di antaranya yang rawuh itu ya Mbah Masyayikh Lirboyo juga. Kemudian ada Mbah Yai Jamal Pondok Batokan Mojo juga rawuh. Ya sepuh Yai Jamal ini terkenal alim alamah. Beliau itu gurunya para guru, gurunya para kiai, gurunya para gus. Beliau membalah kitab yang tebal-tebal. Alim alamah Mbah Jamal ini. Ini juga termasuk tamu yang hadir ketika haulnya Mbah Bakar di Masjid Darun Najah Bandar Kidul. Kemudian di acara hal itu selain tahlil juga ada acara mau'izah hasanah. Ada seorang mubaligh, seorang ustadz yang ceramah mau'izah hasanah, dan ini derajat kealimannya jauh di bawah Mbah Yai Jamal. Tetapi ketika si ustadz, si kiai tadi, sang ustadz, sang kiai tadi memberikan mau'izah, ketika itu dikatakan bab sholat malam, bab tahajud. Ini Mbah Yai Jamal yang alim alamah, gurunya para guru, syekhnya para syekh. Beliau mendengarkan dengan seksama.
nengkleng nih, bahkan nengkleng nih sirai. Bahkan beliau istifadah seakan-akan beliau itu mendengarkan keterangan yang belum pernah beliau dengar, seakan-akan. Padahal wis tahajud tinggal lakone mendina wong alim, wis lakone mendina nggih sangat paham sekali. Tapi ketika ada orang mendengarkan tentang ilmu-ilmu, maka dia mendengarkan dengan khusyuk, dengan seksama, seolah-olah belum pernah mendengarkan. Itu masalah. Jadi yang mendengar, yang melihat akhlaknya Yai, akhlaknya Mbah Jamal ini, masya Allah, terkesima lagi sealim, sealamah Mbah Yai Jamal mendengarkan dengan seksama, dengan neng, dengan khusyuk, dengan seolah-olah belum pernah mendengar. Ini sekelas orang alim. Itulah orang yang sebenarnya. Maka dikatakan orang yang alim itu adalah dia mendengarkan satu keterangan ilmu walaupun diulang-ulang 1000 kali, maka sama ketertarikannya, sama penghormatannya terhadap ilmu itu. Karena apa? Yang dilihat bukan ilmunya, bukan siapa yang menyampaikan, tapi apa? Hakikatnya ilmu itu adalah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu min Allah. Hakikatnya ilmu itu adalah dari Nabi Muhammad. Ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengarkan itu hakikatnya ini adalah dawuhnya Allah. Ini adalah dawuhnya Rasulullah. Sehingga siapapun yang mengatakan, siapapun yang membicarakan, kalau ini dawuhnya Allah, didengarkan dengan sama itu. Yang dipandang dawuhnya Allah. Ini dawuhnya Rasulullah. Itu orang yang alim, sealim-alimnya. Masya Allah. Semoga kita bisa meneladani para orang alim-alim sehingga ilmu kita semakin manfaat. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haudin minal ahwali muqtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.